diciptakan itu, kita melihat review tahun 2023 saja. Itu yang paling banyak itu kan daerah Grobogan, Blora, Rembang, kemudian ada Sragen dan sekitarnya, kemudian nanti ada Pemalang dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya. Daerah tengah juga kadang-kadang juga ada. Nah, itu mulai bagi masyarakat tentunya mengikuti proses perjalanan siklus ini. Maka karena kita mestinya harus belajar ya dari tahun sebelumnya ya. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman, karena sebenarnya bencana itu tidak akan mengganggu atau tidak itu selama kita paham. Tapi kalau kita nggak paham ya resikonya ya kembali kepada kita yang merasakan. Nah, itu. Jadi mulai tidak hanya masyarakatnya, nanti mulai pemerintahnya juga mulai harus care. Kemudian lingkungan, dunia usaha, pendidikan juga harus care, kesehatan juga harus care. Karena itu akan berdampak pada berbagai macam lah efek dari sebuah kemarau. Oke, berarti untuk dampaknya nih Bapak yang paling bisa dibilang paling parah nantinya kalau puncak kekeringan di Jawa Tengah ini sudah terjadi, dampak yang paling ekstrim apa nih Bapak? Ya tentunya masyarakat kan membutuhkan air bersih ya. Nah itu yang paling utama biasanya itu. Kemudian tentunya daerah pertanian yang biasanya bisa ditanami akhirnya karena kering tidak bisa ditanami. Maka akan terjadi produktivitas pertanian menurun, akan terjadi otomatis. Nah kan begitu. Kemudian terkait dengan kekeringan tentunya ada kesehatan. Inspeksi saluran pernapasan atas, makanya tadi kebanyakan es tadi, produksi es meningkat, tapi ISPA-nya juga meningkat kan gitu. Ya hal-hal seperti itu tentunya yang menjadi ya harus disadari lah untuk menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, pola makan kan gitu. Ya termasuk irit dalam hal efektif efisien dalam penggunaan air tentunya. Oke, jadi mungkin buat Kang Mas Bayu yang biasanya mandinya gebyur-gebyur ngabisin air ya. Ini kayaknya udah mulai harus agak dihemat-hemat gitu ya. Harus mulai cermat Kang Mas Bayu untuk menggunakan air, karena itu tadi ya salah satu dampak kekeringan yang paling ekstrim nantinya bisa aja kekurangan air. Nah, tapi kan ini tadi ada banyak ini ya Bapak, sektor ya, mulai dari pertanian, kemudian kesehatan juga. Nah, dari BPBD ini apakah sudah mulai melakukan sinergi gitu ya Bapak ya dengan stakeholder terkait mungkin untuk mencegah ini nanti dampak kekeringan yang akan terjadi Bapak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara sinergi tadi karena ini sebuah siklus, maka perjalanan tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan. Tinggal hanya mereview atau mengulangi atau mengkomunikasikan kembali. Nah, hanya saja nanti yang justru yang perlu diantisipasi itu sebetulnya dampaknya. Dampaknya. Contoh misalnya kayak air bersih. Ya dunia usaha sudah, artinya teman-teman dari BPBD Kabupaten Kota itu sudah melakukan pemetaan, sudah melakukan komunikasi untuk persiapan itu. Nah tentunya kalau pertanian, di sektor pertanian, ya ini mulai ada ya di dinas pertanian masing-masing ya tentunya ya, bagaimana menjembatani proses terjadinya kekurangan air ini, bagaimana itu mereka mestinya sudah melakukan itu. Nah terpenting dan ini yang sangat kami khawatirkan sebetulnya adalah berkaitan dengan kebakaran. Oke. Beberapa hari ini kalau di musim hujan jelas ya angka jumlah kuantitas kebakarannya itu tidak setinggi tentunya di musim kemarau. Nah ini sudah mulai naik lagi nih, beberapa laporan kabupaten kota sudah ada kejadian pasar terbakar lah, rumah terbakar lah, gudang terbakar lah, itu sudah mulai, termasuk ladang-ladang pertanian yang sifatnya perkebunan itu juga mulai ada yang terbakar. Nah ini pun bukan tidak hanya masalah kebakaran rumahnya ya, kalau lahan saja asapnya saja jelas mengganggu. Nah ini yang perlunya disadari juga. Yang jelas kalau namanya kebakaran tuh ruginya langsung habis tuh. Kalau rumah itu rumah harga 200 juta habis dalam waktu 1 malam itu. Kalau nggak segera diantisipasi, dipahami kan begitu. Oke, jadi nggak cuma kerugian secara lingkungan, tapi material pun bisa dirasakan gitu ya Bapak ya. Apalagi kalau kebakaran lahan biasanya karena faktor human error, orang yang buang sampah, buang puntung rokok pun bisa ya Bapak ya. Ini jadi buat Kang Mas Bayu bisa diperhatikan untuk semuanya gitu ya. Jangan sembrono mungkin kalau buang sampah gitu kan, terlebih nih masih musim kemarau, memasuki musim kemarau gitu kan. Jadi jangan sampai buang sampah sembarangan Kang Mas Bayu. Nah, tapi kalau prediksi sendiri nih Bapak, di musim kemarau yang ada di Jawa Tengah ini akan berlangsung berapa lama prediksinya? Ya, semoga saja nanti sekitar di bulan September Oktober itu sudah selesai ya. Tapi kalau kita lihat trennya kan ini saja baru mulai. Ini tidak beda jauh kalau seingat saya
di tahun 2023 itu bulan Mei itu sudah ada dropping tuh. Oke. Bulan Mei ini kan sudah masuk bulan Juni kan. Ini masih termasuk sedikit. Ya hampir mirip-mirip lah. Semoga saja siklusnya itu kalau kita lihat dari statistik gelombangnya itu semoga saja tidak se ekstrim tahun 2023. Semoga saja. Nah, kalau memang harus se ekstrim 2023, maka kalau ditanya ini akan sampai kapan, bisa saja melewati tahun. Oke. Bisa saja melewati tahun. Nah, tapi semoga saja tidak melewati tahun, sudah mulai turun ya itunya. Kayak tahun 2023 itu seingat saya November Desember itu baru mulai turun tuh. Nah, Januarinya banjir gede kan gitu. Betul. Ya. Tapi untuk prediksinya kurang lebih pada bulan tersebut gitu ya, Iya, Bapak ya. iya. Oke. Nah, kalau untuk tadi masyarakat gitu ya, pasti dari BPBD sendiri dan juga stakeholder terkait sudah memberikan program, sudah ada rencana untuk mengantisipasi dampak kekeringan di masyarakat. Nah, ini kalau setahu saya nih Bapak, kalau dari BPBD ini kan ada yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Nah, ini apakah juga dilatih untuk juga mengalami untuk kekeringan ini, apakah juga dilatih untuk hal itu Bapak, Destana? Sebetulnya Destana itu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Jadi ada lembaganya. Nah, berkaitan dengan apa yang diberikan, tentunya yang berkaitan dengan masalah kebencanaan, tidak hanya bicara kekeringan saja atau kebakaran saja, tapi tentunya ya sesuai potensi kerawanan yang ada di desa itu. Dan ini menjadi sangat penting, tujuannya adalah untuk menyadarkan, memahamkan masyarakat. Kalau nggak ada lembaganya, nanti siapa tuh yang bertanggung jawab atau yang ngampu? Maka Destana itu dibentuk. Nah, permasalahan itu sudah nanti akan sudah diberikan keilmuannya atau belum, itu tergantung dari perkembangan dari masing-masing BPBD kabupaten kota ya. Karena dengan melihat jumlah 6.000 sekian desa yang ada di Jawa Tengah saja, itu baru sekitar 10-11% yang baru dibentuk. Ya, baru dibentuk. Itu saja bisa, setelah dibentuk bisa juga hilang, setelah dibentuk bisa juga meningkat. Contoh kayak kemarin di Sragen. Di Sragen itu sudah dibentuk Destana, tapi mulai dibangun peningkatan kapasitas berkaitan dengan bagaimana sih mengelola para disabilitas menjadi Destana inklusi. Nah, kan yang paling rawan kan sebetulnya saudara kita yang sedikit banyak punya ketergantungan seperti rekan masyarakat disabilitas. Apakah hanya itu? Ya tidak, tentunya ada kelompok rentan lainnya termasuk lansia, anak-anak kan begitu. Tapi yang spesifik ada peningkatan kapasitas ke sana. Masalah materinya, mau materi kekeringan, mau materi itu tergantung nanti perkembangan di proses berjalannya waktu, di mana BPBD harus bisa melaksanakan itu. Semakin cepat semakin baik, kan gitu. Semakin lambat ya lambat kita memahami tentang itu. Oke, tapi untuk Destana itu masih ada beberapa di Kabupaten Kota meskipun belum semuanya merata gitu ya Bapak ya. Oke, nah buat Kak Mas Bayu yang masih mau bertanya, masih dibuka untuk pertanyaan di WhatsApp kita 081399659922. Masih ada waktu bersama dengan Bapak Bergas siang hari ini ya. Masih ditunggu Kang Mas Bayu, jadi Kang Mas Bayu jangan kemana-mana. Sita dan Bapak Bergas istirahat dulu ya. Jadi tetap di Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kura-kura naik permadani. Cakep. Jateng bicara, balik lagi nih. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kembali di Jateng Bicara, Kang Mas Bayu, dan siang hari ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak Bergas. Kita coba jawab dulu pertanyaannya satu persatu ya. Ini pertanyaan pertama ada dari Simongan Pak. Dari Pak Warno ya. Ini mau tanya karena kalau beberapa tahun yang lalu ini kan banyak terjadi kebakaran di TPA Pak. Nah untuk tahun ini apakah ada program antisipasi dan kalau ada seperti apa programnya? Monggo silahkan dijawab. Jadi tahun 2023 itu hampir ada banyak TPA ya yang terbakar. Kalau dikatakan antisipasi, tentunya dari TPA-TPA yang terbakar ini harapannya ada pembelajaran, ada saling mempelajari lah istilahnya. Contoh ada beberapa TPA yang menjadi pembelajaran, misalnya
diawali dari Kabupaten Tegal, TPA Kabupaten Tegal itu waktu pada saat memadamkan itu kan terlalu sulit, ya sulit. Kemudian menggunakan tetap pasukan damkar iya. Kemudian hanya saja cara memadamkannya itu ternyata menggunakan air damkar yang dicampur sabun. Oh, oke. Nah, ternyata itu lebih efektif untuk menahan, untuk mempercepat padamnya api. Begitu juga menjadi contoh lagi pada saat ada di daerah kalau tidak salah TPA Kabupaten Pemalang, Kota Semarang dan Solo, di mana cara memadamkannya untuk menjaga selain waterbombing yang kita pakai minta tolong bantuan BNPB ya, pakai waterbombing itu terlalu mahal ternyata. Memang is okay, itu salah satunya untuk mempercepat pemadaman. Tapi ada cara disuntik, istilahnya ada pipa itu disuntikkan ke dalam tempat sampah, ke dalam tumpukan sampah, kemudian digelontorkan air. Oh, okay. Nah pertanyaannya, pengelola TPA itu sudah melakukan itu tidak? Nah, jangan sampai itu nanti ada urusan sama damkar, itu urusan BPBD, parah itu. Karena gitu loh. menggantungkan ya Pak Iya, ya? itu parah itu ya, gitu. Artinya nggak mau belajar begitu ya. Kalau yang di Kabupaten Tegal, LH-nya, dinas LH-nya belajar, kemudian mereka bukan mencoba ya, tapi mulai membangun sumur-sumur di daerah sekitaran TPA untuk sebagai tempat penampungan air atau tempat sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran. Jadi cepat, nggak nunggu lama gitu. Nah begitu juga yang lainnya. Harapannya seperti itu. Artinya dinas yang mengampu tempat sampah ini ya harus care, jangan diserahkan kepada damkar. Nanti kalau kebakaran urusan damkar lah. Ya kalau gitu lagi ya berarti kita nggak mau belajar gitu. Ya antisipasinya sih sebetulnya itu, dan itu sudah kita informasikan kepada mereka. Ayo belajar kamu, jangan menggantungkan. Kasihan kalau menggantungkan damkar, menggantungkan BPBD, loh berarti kan ya itu. Harapan kami ya. Iya, masa kita nggak mau belajar sih? Oke, jadi memang kalau langkah-langkah seperti itu sebenarnya sudah ada, tapi tinggal mau belajar atau tidaknya gitu ya Pak dari kesalahan sebelumnya ya. Karena kalau di tahun ini sampai turun lagi, waduh, kalau kita sih harapannya nggak pengen ya Pak ya. Nah itu tadi Bapak Warno yang ada di Simongan ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua ini Bapak ada Ibu Sumiati dari Tegalsari. Ini kira-kira kebiasaan buruk yang masih sering dilakukan masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana di musim kemarau apa ini Pak? Monggo silakan dijawab. Kalau daerah permukiman itu kebakaran. Nah kalau kita bicara kebakaran, dan yang kalau ini khusus permukiman ya, saya udah ingat dulu, lupa saya ini menyampaikan. Jadi ternyata yang jelas di masa kemarau itu cuaca atau hawa itu lebih panas. Kemudian kita lebih banyak penggunaan listrik itu setiap tahunnya meningkat. Nah, apabila rumah-rumah itu menggunakan listrik tidak bijak, itu itu dampak potensi terjadinya kebakaran juga cukup tinggi. Misalnya dalam satu stop kontak itu buat berbagai macam beban listrik ditaruh di satu titik. Itu ternyata yang panas itu nggak cuma di kontaknya itu saja, tapi semua jalur listriknya itu akan panas. Dari mulai masuknya listrik sampai ke titik stop kontak itu akan panas, dan itu bisa membara. Apalagi kita tahu nggak selama ini listrik di tempat kita, kabel listrik di tempat kita itu standar atau tidak? Jangan-jangan dia pakai kabel yang kecil. Nah, kabel kecil ini kalau diberi beban yang tinggi ternyata dia bisa membara, bisa jadi kayak bara. Oh, bisa memanas gitu memanas. ya Pak? Nah, apalagi kalau kabel ini nempelnya di kayu. Kan di atap itu kan di kayu tuh biasanya, ditempel di kayu, kayunya kabelnya membara, selongsongnya meleleh, kemudian membakar kayunya. Apalagi kayunya itu biar tidak terkena rayap, biasanya dikasih oli. Udah cocok udah ada olinya, sudah ada bahannya, ada oksigennya, ada bara apinya, sudah selesai, tinggal nunggu saja. Waduh. Nah, itu yang harus kita pahami gitu. Kadang-kadang rumah mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya, tapi kita tidak tahu tuh besaran kabelnya. Kita hanya pakai 1,5 mili tidak standar. Nah, itu kan terus dibebani listrik
besar banget, yang dulunya tidak pernah pakai AC sekarang pakai AC misalnya. Ya sudah, siap-siap saja. Tinggal nunggu waktu berarti. Iya, tinggal nunggu saja kalau terjadi beban tinggi kan gitu. Dan itu panasnya nggak cuma di stop kontak ya, sekali lagi bukan di stop kontak, tapi sepanjang kabel itu sampai di titik meteran. Itu kan sumber listrik paling besar kan di situ. Nah, itu sampai di stop kontak. Oke. Nah, itu panasnya sampai di situ. Nah, jadi harus hati-hati, maka harus dicek. Itu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya sepele tapi kita kurang aware kadang ya Bapak ya. Apalagi memasuki musim kemarau, udah panasnya dari luar, panas dari listrik. Wah, kolaborasi ya Bapak ya. Gitu. Jadi buat Kang Mas Bayu itu tadi dari Pak Bergas, sebuah peringatan yang cukup bagus ya, membuat kita lebih aware lagi, apalagi di rumah kalau banyak barang elektronik gitu ya. Nah ini jadi suatu pengingat buat kita. Jadi kalau listrik ya yang bijak-bijak menggunakannya. Kalau listrik kabelnya nggak standar ya mulai diperbaiki biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu ya Bapak ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Hardi yang ada di Jambu. Ini kira-kira layanan apa saja yang bisa kami akses dari BPBD, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di musim kemarau nih Pak. Dan bagaimana kami bisa mengaksesnya dengan cepat. Nah, monggo. Ya, sebetulnya sederhana saja. Ya, kalau masyarakat ingin membutuhkan yang berkaitan yang terkait dengan kebencanaan atau yang langsung aja hadir atau datang ke BPBD di semua kabupaten kota, itu ada BPBD di sana. Tanyakan layanannya apa. Kan begitu. Yang jelas sepengetahuan kami, insya Allah BPBD dengan relawannya pasti insya Allah akan membantu. Walaupun kita punya tupoksi ya, punya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal kita itu komunikasi, informasi, edukasi. Kemudian pencegahan dan kesiapsiagaan. Pencegahan dan kesiapsiagaan itu berupa keilmuan, peningkatan kapasitas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penyelamatan evakuasi apabila terjadi dampak. Ya, kalau ditanya layanannya, maka layanannya turunan dari itu. Nah, hanya saja turunan dari itu kan macam-macam tuh, macam-macam. Ya silakan saja datang ke BPBD, tanya kita butuhnya apa. Orang sampai nyun sewu ya, sampai ngambil tawon gitu ya, tawon, kemudian tawon Vespa, kemudian evakuasi tawon Vespa itu dibuang itu istilahnya, kemudian ngambil kucing di sumur, ulo, nah, itu kan itu akhir macam-macam ternyata. Nah, iya, kalau mau tanya layanannya apa ya silakan tanya dia hadir di BPBD. Bisa membantunya apa, insya Allah kok ada jawaban. Karena saya menekankan kepada teman-teman BPBD, pada saat masyarakat membutuhkan bantuan kita, sebisa mungkin kita harus bantu. Itu. Karena apa? Kita dibantu relawan. Nah, relawan itu kan orang yang ikhlas, apapun kita tinggal gandeng membantu. Mereka akan bantu kok. Oke, ya jadi sahabat masyarakat gitulah ya Pak ya. Tapi tinggal itu tadi turunan dari peraturan tupoksinya tuh seperti apa. Nah mungkin kalau lebih gampangnya sekarang kan era media sosial ya Bapak ya. Bisa dicek aja Kang Mas Bayu sesuai domisili Kang Mas Bayu kabupaten kota mana. Nah bisa dicek tuh di Instagramnya mungkin atau di websitenya ya. Oke, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab Bapak, tapi ini sudah kita istirahat terlebih dahulu sebelum nanti kita kembali menjawab pertanyaan. Sambil menunggu juga untuk Kang Mas Bayu yang masih mau bertanya kepada Pak Bergas yang hari ini, jangan lupa bisa ke WhatsApp kita 0813-9965-9922. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap di Jateng Gayung Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kura-kura naik permadani. Jateng bicara, balik lagi nih. Jateng Gayung Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih di Jateng Bicara, Kang Mas Bayu masih bersama dengan Bapak Bergas. Kita masih membahas tentang cuaca ekstrim dan juga panas ekstrim yang terjadi di Jawa Tengah. Nah tadi di awal sempat dibilang ya Bapak ya, kalau untuk salah satu langkah antisipasinya adalah tentang pembagian air bersih. Nah ini kalau untuk pembagian air bersih sendiri nih Bapak, apakah memang rata dilakukan di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah atau ada kriteria tersendiri nih Pak untuk kabupaten kota yang bisa menerima bantuan air bersih? Ya tentunya di kabupaten kota itu kan ada BPBD ya. Jadi apabila masyarakat itu membutuhkan air bersih, silakan saja menghubungi melalui pemerintah desa.
Nanti pemerintah desa yang akan mengatur itu dengan mengajukan permohonan ke BPBD. Dan itu tentunya wilayah-wilayah itu sudah terpetakan di masing-masing BPBD. Dan mereka sudah menyiapkan, dan ini menjadi sebuah siklus tadi kan. Ya, sudah menyiapkan itu, termasuk dengan baik itu melalui anggaran APBD maupun melalui dukungan dari CSR dunia usaha. Nanti pada saatnya, nanti pada masa puncak-puncaknya itu biasanya mulai tuh masyarakat, kelompok komunitas yang ingin ikut membantu muncul tuh. Nggak apa-apa, silakan saja, boleh itu. Oke, berarti tidak ada kriteria khusus ya Bapak, kalau butuh bisa langsung menghubungi ke BPBD Kabupaten Kota. Nah, berarti kira-kira untuk bantuan air bersih yang disediakan ini ada berapa Bapak? Ya, tergantung permohonannya. Ya, misalnya kayak Cilacap banyak banget itu sampai jutaan liter. Kita kalau provinsi ini ada sekitar ya 300 atau di kisaran 200 tangki lah. Ya. Untuk tergantung wilayahnya itu tadi ya, kebutuhan air bersihnya seperti apa. Dan itu pun nanti diutamakan kepada BPBD Kabupaten Kota dulu ya. Nah, kita kan bagian provinsi ini kan bagian supporting, sifatnya supporting, pendampingan bagi kabupaten yang nanti tidak memiliki keterbatasan. Nah, misalnya yang selama ini yang kita sudah petakan tuh nanti daerah Rembang nih. Daerah Rembang dengan anggaran yang minim, tapi kemarin bagus. Dengan anggaran minim tapi mampu menggandeng CSR. Nah, CSR-nya supporting besar banget. Ya udah selesai, clear. Kan gitu. Makanya yang penting terkomunikasi dengan BPBD, pemerintah desa, selesai sudah. Yang penting masyarakat tidak ini aja. Selama komunikasinya lancar dengan pemerintah desa, insya Allah sampai di BPBD aman kok. Jadi kuncinya komunikasi ya Bapak aja. Ya. Butuh berapa? Ini nanti langsung dikomunikasikan ke perangkat desa, nanti akan disampaikan ke BPBD Kabupaten Kota. Kita lanjut lagi Bapak menjawab pertanyaan yang sudah masuk siang hari ini. Ini ada Nendra yang ada di Ungaran. Ini cuaca panas sepertinya mempengaruhi kondisi psikologis orang, jadi emosian Pak. Lah kalau terjadi ke banyak orang, ini kan bencana ya Pak. Waduh. Nah ini makanya es teh jumbo itu tercipta untuk menghadapi emosi-emosi sesaat gitu ya Pak ya. Kalau Pak Bergas ini kira-kira musim kemarau minuman favoritnya apa Bapak? Kan kalau orang-orang biasanya wah panas es teh jumbo lah. Mungkin Pak Bergas ada minuman favorit nih selama musim favorit, kemarau. Saya itu biasanya es kopi. Es kopi. Es itu untuk mengademkan, kopi itu memfokuskan. Jadi dia lebih fokus dia. Jadi lebih adem dan lebih fokus gitu ya. Bisa standby 24 jam dengan kopi gitu. Betul. Jadi gitu ya Mas Nendra ya. Nah, kalau mungkin dirasa udah mulai emosi karena panas, nah itu es teh jumbo tuh banyak di pinggir jalan ya. Langsung aja mampir ke salah satunya ya. Oke, ini terus kita lanjut lagi Bapak ke Wahyu yang ada di Meranggen. Ini akhir-akhir ini kebetulan saya tuh melihat di medsos Pak, upaya-upaya pelestarian dan juga pemulihan sumber-sumber mata air alami yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok masyarakat. Nah ini apakah dari pemerintah ada program Pak? Semisal kan bagus nih kalau bisa berkolaborasi gitu ya. Karena upaya ini tuh seringkali perlu backingan atau dukungan dari pemerintah. Nah mungkin ada tanggapannya Pak Bergas? Sebetulnya upaya reboisasi atau penghijauan itu sering dilakukan. Baik oleh komunitas tadi, komunitas dengan pemerintah maupun pemerintah sendiri, di mana pemerintah kan menyediakan banyak bibit tuh. Bibit banyak dari dunia usaha itu juga banyak menyediakan bibit. Ya ini tinggal kalau bicara program ya tinggal dikomunikasikan saja untuk dilaksanakan, karena dari pertanian maupun dari Dinas LHK lingkungan hidup itu juga menyediakan bibit. Jarum itu juga menyediakan bibit, itu jarum. Tinggal terkomunikasi saja itu bisa dilaksanakan. Nah, hanya saja momen untuk menanamnya ini yang harus tepat nih. Bisa menanam tapi bisa memelihara nggak? Jangan-jangan nanti habis menanam terus kering. Habis ditanam terus dicabutin lagi. Habis ditanam terus nggak dipelihara. Aduh, selesai. Ya, sama aja bohong ya Pak. Nah iya. Maka musim menanam yang tepat itu justru malah pada saat mulai menghadapi musim hujan. Itu yang paling tepat. Kalau ini kita menjaga supaya tidak gundul. Itu sebetulnya. Kalau pada saat ini kita menanam, waduh, bukannya nggak boleh, boleh-boleh saja kalau itu berupa kegiatan program yang sudah direncanakan, silakan. Tapi nanti yang memelihara siapa nih? Oke lah ditanam, oke lah sudah diceploki sudah. Terus nanti kalau yang memelihara siapa, yang menyiram siapa?
pengalaman kami Mbak, banyak sekali hasil reboisasi, misalnya di daerah Gunung Kendeng, ya Gunung Kendeng, kemudian daerah Pati Ayam. Wah, itu udah berapa ribu pohon itu ditanam. Kalau kita lihat melintasi daerah itu lagi, ya kering-kering lagi. Ya, ini kesadaran masyarakat ya. Ini juga terkaitan dengan ya kembali lagi political will, kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan hutan masyarakat ya. Nah, ini perlu ditinjau ulang lah. Oke. Itu. Tapi ya itu tadi semuanya bisa dikomunikasikan ya Iya. Bapak ya. Bisa Iya. mungkin terjadi tapi mungkin di momen-momen tertentu ya. Iya. Kalau momennya nggak pas ya sama aja. Ibaratnya suka sama orang udah punya pacar ditembak ya nggak pas toh ya Mas Wahyu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ini kita beralih dari Meranggen ke Kendal nih Pak. Ini ada pertanyaan dari Mas Jamal. Kalau ke BPBD ini kita bisa lapor juga nggak Pak soal sengketa sumur bor. Misal sekelompok warga ini nggak setuju kalau salah satu warga buat sumur bor. Bisa nggak Bapak? Ini kok kayaknya semuanya dilaporkan ke BPBD ya. Kira-kira bisa nggak Pak? Ya sebetulnya sebelum lapor ke BPBD tentunya kan ada pemerintah desa. Ini kan kalau bicara sengketa kan ada pemerintah desa, ada kecamatan, kan begitu ya. Ya sebelum masuk lari ke BPBD, bukannya nggak boleh namanya masyarakat lapor itu ya tetap ditampung. Kemudian disalurkan atau diarahkan ke yang menangani hal tersebut. Kalau bicara sumur bor tentunya ada di situ, tentunya dimulai dari pemerintah desa, kemudian ada kecamatan, kemudian ada PU berkaitan, kemudian ada ESDM berkaitan sumber daya air, kan itu ada. Nah, mereka yang paling punya kewenangan terhadap itu. Kalau kami di posisi BPBD itu kan mengkoordinasikan berkaitan dengan kebencanaan. Kalau ini kan sifatnya personal ya. Kalau personal ya beda cerita itu tentunya. Ini kayaknya berarti brandingnya BPBD untuk menjadi sahabat masyarakat ini berhasil, Pak. Semuanya mau dilaporkan ke BPBD loh ya. Tapi kalau mau lapor tetap diterima gitu tetap ya, diterima, Pak, ya? harus dilayani. Tetap diterima kok ya Mas Jamal ya. Nanti mungkin kalau ada kendala-kendala ya bisa dihubungkan dulu ke perangkat desa gitu ya. Oke, nah ini masih ada beberapa pertanyaan nanti yang kalau mau masuk lagi nih Bapak ya, masih dipersilahkan meskipun udah menuju menit-menit akhir. Siapa tahu Kang Mas Bayu masih kepo, masih pengen tanya ya tentang musim kemarau dan juga musim panas ekstrim di Jawa Tengah. Nanti boleh langsung ke WhatsApp kita 081399659922. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kura-kura naik permadani. Cakep. Jateng bicara, balik lagi nih. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Sudah hampir 1 jam Kang Mas Bayu, Sita dan juga Pak Bergas ngobrol siang hari ini membahas seputar musim kemarau dan juga panas ekstrim di Jawa Tengah. Nah mungkin sebelum kita berpamitan Pak Bergas ya, mungkin ada informasi tambahan yang ingin disampaikan ke Kang Mas Bayu untuk menghadapi cuaca ekstrim di musim kemarau di Jawa Tengah ini Bapak. Ya, jadi begini. Di musim kemarau ini kita kan baru menghadapi ya. Artinya bukan berarti tidak akan ada hujan. Ada hujan, tapi intensitasnya mulai berkurang nih. Lah, di posisi masih ada hujan inilah harapan kami bagi masyarakat yang potensi airnya sangat minim sekali atau hampir tidak ada. Saran kami seyogyanya itu menampung air atau menabung air hujan. Nah, itu nanti baik itu 2000 liter kalikan berapa, itu mencoba lah. Terus Pak, tandonnya dapat dari mana Pak? Lah CSR itu, silakan mengajukan CSR yang punya potensi. Maka FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, itu mengambil peran di sana untuk mendapatkan bagaimana sih kita menampung air, tandon-tandon itu ya. Itu minimal mengurangi pada saat nanti di puncak, di mana pada saat air bersih dibutuhkan, itu frekuensinya kan akan paling sering nih. Nah, pada paling sering itu pasti akan terjadi keterbatasan pengiriman air. Nah, di posisi itulah kebutuhan hasil tampungan air hujan ini yang nanti dimanfaatkan oleh komunitas atau masyarakat untuk memanfaatkan itu. Ya kita harus mulai belajar itu. Itu yang tambahan saya yang tadi mungkin belum tersampaikan.
Oke, nah mungkin juga pesan nih Bapak untuk Kang Mas Bayu yang ada di rumah. Ini kan musim kemarau nanti diperkirakan akan terjadi selama beberapa bulan ke depan. Nah mungkin ada pesan lagi untuk Kang Mas Bayu yang ada di rumah Bapak? Ya tentunya pertama tadi ya bijak menggunakan air, efektif efisien. Kemudian menggunakan pakaian ya atau mengurangi aktivitas yang menimbulkan dehidrasi karena bicara kesehatan. Ya, kan di musim panas itu nanti kebanyakan es juga repot juga. Betul. Dan sakit tenggorokan lagi. Lah ya kayak gitu-gitu itu harus diantisipasi. Kemudian misalnya menggunakan sunblock atau apa itu yang berkaitan dengan kesehatan ya. Nah, kemudian mengecek kembali tidak menggunakan listrik terlalu banyak dibebankan kepada satu stop kontak. Ya, tidak menggunakan listrik yang berlebihan. Nah, tentunya kalau sudah berkaitan ini, maka harus mempersiapkan alat pemadam api ringan. Itu yang harus dipahamkan ya. Kalau bisa, lupa itu kan mahal Pak, nggak usah berat-berat. Selang sama air aja selama, kalau di permukiman ya, selama itu itu ada. Dan itu dipastikan nyala. Jadi pada saat ada kebakaran, listrik matikan, sudah semprot pakai air nggak apa-apa. Nah itu kan harus belajar menyiapkan sesuatu biar nggak ibu-ibu biasanya yang takut, yang khawatir. Pas ada saat kebakaran malah lari. Nah, sebetulnya bisa dilakukan sendiri sebelum apinya besar. Gitu. Ya banyak hal lah yang bisa itu Pak. Oke, baik kalau begitu terima kasih Bapak Bergas untuk informasinya dan pengetahuannya siang hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir siang hari ini Bapak. Semoga informasinya ini bermanfaat untuk Kang Mas Bayu ya, untuk bekal kita dalam menghadapi musim kemarau di Jawa Tengah. Dan terima kasih juga untuk Kang Mas Bayu yang sudah bertanya siang hari ini, sudah ikut menyimak Jateng Bicara. Dan mohon maaf kalau Sita dan Pak Bergas ada salah-salah kata. Tapi setelah ini Kang Mas Bayu jangan kemana-mana karena masih ada program lain yang bisa Kang Mas dan Mbak Yu simak. Jadi tetap stay tune di Jateng Gayeng Online Radio. Dengerin Jateng dari mana saja. Sita dan Bapak Bergas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak. Bayu udah ikutan Jateng Bicara hari ini. Nantikan keseruan kita setiap hari Senin sampai Jumat jam 11.